Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita masuk ke mata pelajaran matematika kelas 7 di bab pertama. Bab pertama kita akan mempelajari mengenai bilangan. Seperti ini. Nah, kita ganti slide. Nah, ini peta konsepnya. Jadi kita akan belajar mengenai bilangan bulat, terus operasinya seperti apa, terus bilangan berpangkat bulat, dan pecahan dan operasinya itu seperti apa. Kita lanjut. Nah, observasi. Nah, pernahkah kalian melihat alat seperti gambar di samping? Nah, seperti di atas ini. Alat pengukur suhu atau termometer digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur. Ada termometer yang mengukur suhu tubuh dan ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu udara. Nah, termometer pada gambar sebelah kiri menunjukkan pada bilangan 22 derajat Celcius. Nah, dilihat ya. 22 derajat Celcius. Artinya suhu udara di daerah tersebut adalah 22 derajat Celcius. Nah, atau 22 derajat di atas 0. Nah, pada termometer bilangan yang biasa digunakan adalah bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat merupakan bilangan yang dapat bernilai positif. Misalkan 0 atau negatif. Jika bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan. Ingat-ingat ya. Atau sebelah atas bilangan 0. Nah, maka bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri atau di bawah bilangan 0 pada garis bilangan. Jadi seperti ini ya. Misalkan nih, Ibu punya garis bilangan. Atau kayak termometer ini, lihat saja. Nah, jadi kalau misalkan bilangan positif itu bisa di atas 0 atau di sebelah kanan 0. Nah, kalau bilangan bulat negatif itu di bawah 0 atau di kiri 0, ya. Nah, dengan demikian termometer pada gambar sebelah kanan menunjukkan bilangan negatif 17 derajat Celcius. Nah, sebelah sininya ya. Negatif 17 derajat Celcius yang artinya suhu udara di lingkungan tersebut adalah minus 17 derajat Celcius atau 17 derajat di bawah 0. Nah, bilangan bulat dan operasinya. Bilangan bulat berdasarkan konsep muatan. Nah, menurut ilmu pengetahuan alam, ada sebuah benda kecil yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Benda kecil yang bermuatan positif itu disebut proton dan yang bermuatan negatif itu disebut elektron. Nah, ini kalau di ilmu pengetahuan alam ya. Jika sebuah proton dan sebuah elektron bertemu, maka kedua benda tersebut akan menjadi netral ya, tanpa muatan. Nah, kenetralannya juga terjadi jika muatan positif dan negatif sama banyak. Nah, perhatikan nih peragaan ini. Jadi ini di sini ada kotak. Kalau ini kotaknya kosong, itu sama dengan 0. Atau misalkan muatannya ada positif 1, negatif ada 1. Jadi muatannya sama, masih 0. Nah, seterusnya ini ada positifnya 2, negatifnya 2. Itu sama juga dengan 0. Kalau sama-sama itu berarti dia 0. Nah, di kotak kedua itu ada positifnya ada 2. Nah, itu sama dengan 2 ya. Di bawahnya itu ada lagi negatifnya ada 2. Nah, ini keterangannya nih. Perhatikan bahwa 0 diperagakan sebagai kumpulan kosong atau tanpa muatan atau muatan positif dan negatif yang sama banyak. Jadi sementara 2 diperagakan sebagai kumpulan muatan positif
sebagai dua satuan atau kumpulan muatan positif dua satuan lebih banyak dari muatan negatifnya. Berikutnya, negatif 2 diperagakan sebagai kumpulan muatan negatif sebanyak dua satuan atau kumpulan muatan negatif dua satuan lebih banyak dari muatan positif yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, ada 3 tipe soal penjumlahan dan pengurangan serta permasalahan yang mungkin muncul dalam proses pemecahan tersebut. Ketiga tipe soal tersebut yaitu kita lihat, yaitu digabung, diambil tetapi barangnya tidak ada, ketiga diambil tetapi barangnya kurang. Nah, kita ke contoh soalnya nih. Di sini ada angka 5, ada simbol negatif, dan ada tambah, dan ada positif 3. Biasanya nih kalau bilangan dia tidak ada simbol negatif, itu kita langsung sebut ya. Jadi 1, 2, 3. Tapi boleh dengan positif 1, positif 2, positif 3. Cuman memang aturannya bisa dengan 1, 2, 3, 4 cara penyebutannya. Tapi kalau ada lambang min itu kita sebut negatif. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, ini contohnya negatif 5 yang dalam kurung ya. Nah, dibacanya itu negatif 5 digabung dengan positif 3. Nah, digabung itu tadi ditambah. Ini karena ada simbol tambah ya, plus. Nah, peragaan yang sesuai adalah, nah ini ada nih. Kalau negatif 5 itu seperti negatifnya ada 5. Itu 2, dihitungnya 1. Bentar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ada negatif 5. Digabung dengan, nah digabung dengan itu adalah plus ini ya. Ada positifnya 3. Bu, kok yang positif 3 nggak ditulis plusnya? Nah, nggak usah, karena itu positif ya. Jadi positif itu tidak usah ditulis seperti yang negatif. Jadi kita sering lihat 1, 2. Nah, itu adalah nilai positif. Nah, ditambah atau digabung dengan positif 3. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Hasilnya adalah, nah kita gabungkan nih. Di sini ada negatif 5, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus ditambah positif 3. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi seperti materi sekolah dasar nih, kalau misalkan kita punya utang 5 biji, terus dibayar 3, itu sisanya adalah 2. Nah, seperti itu. Nah, kita ke perkalian pada bilangan bulat. Nah, kalau di perkalian itu positif dikali negatif sama dengan negatif. Kalau negatif dikali positif itu adalah sama negatif. Kalau negatif dikali negatif itu sama positif. Perbedaannya kalau di penjumlahan itu saat negatif ditambah negatif itu sama negatif. Karena misalkan nih punya utang 2 terus ditambah lagi utang 2, jadi bertambah 4 ya. Karena dia muatannya beda, positif dan negatif. Kayak tadi nih contoh soal yang tadi, ada negatif 5 ditambah positif 3, berarti punya utang 5 dibayar 3, jadi sisanya adalah utangnya adalah 2 gitu. Nah, kalau pembagian itu yang pertama negatif dibagi positif itu hasilnya negatif. Nah, kedua positif dibagi positif
itu hasilnya adalah positif. Nah, ini pembagian bersama-sama perjumlahan ya. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, ini perbedaannya. Di pembagian itu negatif dibagi negatif, hasilnya jadi positif. Nah, kita ke contoh soal. Di sini ada 6 dibagi negatif 2. Nah, perhatikan bahwa negatif 5 tambah 3 yang tadi ya, soal yang tadi. Negatif 5 digabung dengan positif 3, peragaannya yang sesuai adalah seperti berikut. Nah, ini penyelesaiannya. Soalnya adalah 6 dibagi negatif 2. Penyelesaiannya adalah 6 per negatif 2. Nih, yang ini. Sama dengan N. N itu berapa gitu hasilnya ya. Nah, berapa banyak gitu hasilnya. N dengan simbol N atau tanda tanya gitu ya kalau di Indonesia. Nah, kita cari dengan penyelesaian hasil berapa yang menghasilkan 6 berapa ya? 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 3. Nah, karena di sini ada negatif, jadi hasilnya adalah negatif 3. Paham? Paham ya? Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kalian cermati video ini dan contoh-contohnya yang tadi Ibu sampaikan. Minggu depan adalah pengumpulan tugas. Nanti tugasnya Ibu tulis setelah ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.